Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih, wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan membagikan video pembelajaran kitab Al-Awamil karya Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Kitab ini pendek dan biasanya ini dihafal oleh anak-anak madrasah ibtidaiyah atau anak-anak madrasah diniyah awaliyah otak miliyah, sekolah agama ya, yang sekolah setelah zuhur itu. Atau biasa juga dihafal oleh anak-anak SMP, tsanawiyah. Meskipun mereka belum memahaminya, tetapi nanti karena mereka sudah menghafal, itu lebih mudah ketika mereka mengkaji dalam hal pemahamannya. Oke, saya akan kaji ini secara singkat ya. Ini matannya, kemudian ini i'rab kata perkatanya. Cuma i'rab kata perkatanya ini tidak saya bahas secara detail ya. Secara detailnya itu dibahas di kursus ya, di kursusan. Jadi kalau ingin ikut kursus silahkan daftar, ada linknya ya di deskripsi ini. Nah, selain di i'rab kata per kata ya, saya juga akan menjelaskan dalam bentuk bagan-bagan seperti ini ya. Bagan-bagan, semuanya bagan. Ya, bagan tabel ya, tabel, nah juga bagan. Nanti di bawah ada bagan lagi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna al-awamila fin nahwi mi'atu amilin. Lafziyatun wa ma'nawiyatun. Fal lafziyatu minha ala darbaini, sama'iyatun wa qiyasiyatun. Fas sama'iyatu minha ahadun wa tis'una amilan, wal qiyasiyatu minha sab'atun, wal ma'nawiyatu minha ithnani, wa tutanawwa'u sama'iyatu ala 13 naw'an. Awamil ini adalah jama dari amil. Apa itu amil? Amil itu gampangnya sesuatu yang memiliki amal. Apa amalnya? Amalnya itu ada 4. 1. Merofakkan kalimat, 2. Menasobkan kalimat, 3. Menjarkan kalimat, dan 4. Menjazmkan kalimat. Jadi kalau ada amil yang amalnya, yang kerjaannya merofakkan kalimat, itu amil disebut amil rofa, amilu rof'in. Yang menasobkan kalimat, amilu nasbin. Yang menjarkan kalimat, amilu jarrin. Yang menjazmkan kalimat, amilu jazmin. Nah, ada berapa totalnya? Ada 10 di dalam kitab Al-Awamil ini. Ya, ada 10, ada 100. Mohon maaf ya. Ada 100. Nah, 100 ini juga enggak pas ya, kurang lebih ya 100. Ya, biar mudah dihafalnya. 100 amil. Dari 100 ini dibagi 2, ada lafziyatun, ada ma'nawiyatun. Lafziyatun ini ada 98, berarti ma'nawiyatun ada 2 ya. Apa itu amil lafziyah, awamil lafziyah? Amil lafzi itu gampangnya ya, lisan melafazkan amil tersebut. Itu gampangnya. Nah, detailnya ada dalam kursus. Jadi lisan punya andil di dalam melafazkan. Lisan mengucapkan begitu. Kalau ma'nawiyatun ini lisan tidak mengucapkan, dia tidak punya andil dalam melafazkan. Berarti lisan tidak mengucapkan amil ini, hanya saja ada amalnya. Nah, lafziyah ini ada 2, ada sama'iyatun, ada qiyasiyatun. Ya, sama'iyah gampangnya ini didasarkan pada bagaimana kita mendengar dari orang Arab. Amil ini merofa'kankah, menasobkankah, menjarkankah, atau menjazmkankah? Ini tergantung kita mendengar dari orang Arab. Kalau kalimat ini ya dirofa'kan oleh amil ini, nah itu kita karena mendengar dari orang Arab. Dan tidak bisa dikiaskan kepada kalimat-kalimat yang lain sekalipun sama-sama kalimat huruf ya. Misalkan fil masjidi. Nah, fi itu amil yang menjarkan al masjidi. Nah, fi kan huruf ya, kalimat huruf. Lalu kita kiaskan kepada huruf-huruf yang lain ya, belum tentu bisa ya. Belum tentu bisa meskipun sama-sama huruf ya. Nah, itu namanya sama'iyah. Ya, kita menerima apa adanya dari orang Arab. Nah, kalau qiyasiyatun itu amil yang bisa dikiaskan. Misalkan kita mendengar ya fi'il ini, salah satu misalkan fi'il. Contoh misalkan qoma aliyun,
berdiri si Ali. Aliun itu marfu, dirofakan oleh amil rofa yaitu koma. Nah, berarti koma fi'il ini adalah amil yang amalnya merofakan fa'il. Lalu kita tidak pernah mendengar zahaba Ali misalnya. Zahaba Ali kita tidak pernah mendengar dari orang Arab. Nah, jangan-jangan zahaba alian gitu. Nah, kita bisa kiaskan kepada koma tadi. Ya, karena sama-sama fi'il. Jadi juga zahaba aliyun, dan itu dibenarkan sekalipun katakanlah kita tidak pernah mendengar kata zahaba dari orang Arab. Nah, karena apa? Karena amalnya itu dikiaskan, ya, dikiaskan. Nah, ini juga nanti akan kita bahas satu persatunya. Kemudian kalau amil maknawi itu amil yang tidak diucapkan oleh lisan, tetapi ada amalnya. Nah, ini ada dua nanti. Ada amil fil mubtada wal khobar wa wal ibtida. Nah, ini nanti kita bahas. Kemudian amil rafi fil fi'lil mudhari. Amil rafa pada fi'il mudhari. Nah, nanti kita juga akan bahas. Jadi pembahasan kita kitab awamil ini yang akan saya bahas dari awal sampai akhir, ini petanya ya. Jadi samanya tun 91 ya. Satu ada hurufun tajurul isma, huruf-huruf yang menjarkan isim ada 19. Ada hurufun tansibul isma tarfa'ul khobaro ada 6. Ada harfani tarfa'anil isma tansibanil khobaro ada 2. Ada hurufun tansibul isma ada 7. Ada hurufun tansibul fi'lal mudhari ada 4. Ada hurufun tajzimul fi'lal mudhari ada 5. Ada asma'un tajzimul fi'lainal mudhari ada 9. Kemudian asma'un tansibu asma'an nakirati ada 4. Ada asma'ul af'ali ba'duha tansibu wa ba'duha tarfa'u ada 9. Ada af'alun naqisatu tarfa'ul isma tansibul khabaru ada 13. Ada af'alul muqarrabati tarfa'ul isma tansibul khabaru ada 4. Ada af'alul madhi wa dzam ada af'alul madhi wa dzam tarfa'ul isma ada 4. Ada af'alul syak wal yakin tansibul maf'ulaini ada 7. Nah, jadi berkumpul di sini ada kalimat huruf, ada kalimat isim, ada kalimat fi'il ya, ada kalimat fi'il. Kemudian qiyasiyah ada al-fi'lu, ada ismul fa'il, ada ismul maf'ul, ada ismul musyabbih atau ada sifat musyabbih atau sifat musyabbahah, ada ismul masdar, masdar saja juga, masdar. Ada kulus min, setiap isim udhif al ismin akhar yang disandarkan kepada isim yang lain. Ada kulus min tamin fastagna anil idhofah. Nah, ini juga apa? Nanti kita akan bahas. Oke, kita bahas yang pertama nih ya. Amil lafzi sama'i yang jenis pertama. Ini kan ada 13 nau ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nau. Nah, ini nau yang pertama, hurufun tajurul isma, huruf-huruf yang dia menjarkan isim. An-naw'ul awalu, jenis yang pertama hurufun tajurul isma adalah huruf-huruf yang dia menjarkan isim fakot saja. Wahya tis'ata asyara, dia ya huruf-huruf ini adalah tis'ata asyara ya 19 harfan huruf. Al-ba'u wa min wa ila wa fi wa an wa wawul qasami wa ba'ul qasami wa ta'ul qasami wal lamu wa ruba wa wawuhu wa ruba wa ala wal kaf wa mudz wa munzu wa hatta wa hasya wa ada wa khala. Ini saya jelaskan satu persatunya dengan penggunaan-penggunaannya atau faedah-faedahnya masing-masing yang beragam. Pertama alba. Ba ya. Ba itu amalnya ya, menjarkan isim. Hurufun tajurul isma faqat. Huruf-huruf ini menjarkan isim. Jadi dia amalnya menjarkan isim. Pertama ba, seperti bismillahi, bismi. Nah, itu dia ba menjarkan isim. Faedahnya pertama al-ilsaqu adalah ilsaq hakikatan, hakikat ya. Ilsaqnya itu dia hakikat, au majazan atau majaz, metafor. Ilsaq itu menempel. Seperti katabtu bil qalami, aku menulis dengan pulpen. Maka pulpen itu menempel dengan aku ya, dengan tangan ya, menempel. Katabtu bil qalam atau juga al-isti'anah ya, dengan bantuan pulpen. Itu hakikatan ya, hakiki memang menempelnya. Atau yang majaz seperti marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid. Nah, itu apakah menempel dengan Zaid? Tidak. Nah, itu dia majaz karena melewat ya, seakan-akan menempel ya. Nah, tapi majaz ya, ini tidak menempel beneran. Kemudian yang kedua as-sababiyah, sebab. Contoh fabi zulmin, maka disebabkan. Ya, maka disebabkan. Fabi zulmin, maka disebabkan kezaliman minalladzina hadu, dari orang-orang hadu yang dia Yahudi. Haramna, maka kami haramkan alaihim atas mereka thayyibatin akan ya, akan perkara-perkara baik uhillat lahum yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka, yang dihalalkan bagi mereka.
Maka di situ ba itu lis sababiyah, ya, fa as-sababiyah. Kemudian at-tab'id ini untuk menunjukkan sebagian. Aina yashrabu biha ibadullah. Ainan adalah mata air, yashrabu biha yang minum biha dengannya, ya, ibadullah oleh hamba Allah. Ya, mata air yang hamba Allah minum dengannya, ya, minum darinya. Nah, di sini ada biha. Nah, ini biha ini maknanya litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Ainan mata air, yashrabu yang minum oleh ibadullah, yang minum hamba-hamba Allah, biha sebagian darinya, sebahagian darinya. Kemudian at-ta'diyah. At-ta'diyah ini dia menunjukkan fi'il muta'addi, seperti zahaballahu binurihim. Zahaba ini kan fi'il lazim, ya. Zahaba Zaid pergi. Tapi ketika ada ba dia jadi muta'addi. Nah, jadi ini untuk memuta'addikan, ba ini untuk memuta'addikan fi'il lazim. Jadi di sini zahaba bukan lagi Allah pergi, tapi Allah mempergikan atau Allah menghilangkan, ya. Jadi zahaballahu binurihim artinya itu azhaballahu nurahum. Azhaballahu nurahum. Meskipun zahaba tapi ini maknanya azhaba. Kenapa? Karena ada ba. Nah, makanya ini faidah ba itu ta'diyah. Kemudian az-zarfiyah, nah ini menunjukkan tempat, ya. Contoh, walaqad nasarakumullahu bi badrin. Walaqad nasarakumullah, dan sungguh, ya, Allah telah menolong kalian bi badrin, ya, ai fi badrin, di Badar. Jadi bi ini maknanya fi dzarfiyah. Kalau amalnya sama semuanya, itu menjarkan kalimat isim. Itu yang pertama. Yang kedua min. Nah, pertama min ini at-tab'id, menunjukkan sebagian. Contoh, tilkar rusulu, itulah para rasul, faddalna ba'dhum, kami utamakan sebahagian mereka ala ba'din, atas sebahagian yang lain. Minhum, nah minhum sebahagian dari mereka. Nah, tab'id kan. Minhum sebagian dari mereka, man kalamallahu adalah seseorang, kalamallahu Allah berbicara dengannya. Ini ada maf'ul yang dibuang, man kalamahullahu, ya. Kemudian yang kedua bayanul jins, untuk menjelaskan jenis. Fajtanibu, jauhilah oleh kalian ar-rijsa akan najis. Najis ini kan banyak jenisnya, ya, najis ini banyak jenisnya. Nah, dijelaskan di sini minal awthan, dari jenis berhala. Fajtanibu, jauhilah oleh kalian ar-rijsa akan najis, minal awthan, dari jenis berhala. Kemudian faedahnya juga ada ibtidaul ghayah fil makan, permulaan tujuan fil makan dalam konteks tempat. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjid, ya, ini kan potongan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, ya, maksudnya Allah yang telah memperjalankannya di malam hari, memperjalankan hambanya di malam hari. Minal masjid, start dari Masjidil Haram, ya, start dari Masjidil Haram ini kan tempat yang disebut dengan ibtidaul ghayah fil makan. Ada juga ibtidaul ghayah fi zaman, permulaan tujuan di dalam konteks waktu. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Sungguh masjid ussisa yang didirikan ala taqwa, di atas taqwa, min awwal yaumin, sejak awal hari, sejak hari pertama. Ahaqqu adalah lebih hak an taquma fi, engkau berdiri padanya, berdiri di dalamnya. Ini ada min awwali, sejak awal hari, min awwal yaumin, sejak awal hari, sejak awal hari. Nah, itu namanya ibtidaul ghayah fi zaman. Kemudian ibtidaul ghayah fi ghairi zaman wal makan. Nah, ini permulaan tujuan tetapi bukan tempat, bukan waktu dan juga bukan tempat. Contoh, min Muhammadin, dari Muhammad. Muhammad ini bukan tempat dan juga bukan waktu. Min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah, ila Hirokla, kepada Heraklius azimir Rum, ya, penguasa Rum. Kemudian yang ketiga ila, ya. Ila ini faedahnya intihaul ghayah fil makan, untuk menunjukkan akhir dari tujuan fil makan dalam konteks waktu. Dalam konteks tempat, tukar dalam konteks tempat. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ila al masjidil aqsa, ya.
pada suatu malam dari Masjidil Haram, start Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Nah, ini akhir kan Masjidil Aqsa. Nah, ini intihaul ghayah dan itu tempat. Kemudian intihaul ghayah fi zaman wa atimus siyama ilal lail, dan sempurnakanlah oleh kalian asyama akan puasa ilal lail sampai malam. Sampai malam. Jadi puasa itu berakhirnya malam. Malam itu apa? Maksudnya ini permulaan malam, masuk waktu malam. Ya, makanya buka itu jangan pas-pasan banget. Ya, lewatkan sedikit masuk waktu malam. Masuk waktu malam. Jadi berakhirnya siang itu bisa sempurna manakala masuk waktu malam sedikit. Kemudian al-musahabah bermakna ma'a. Berarti ila ini artinya ma'a. Contoh wala taqulu, janganlah kalian makan amwalahum, harta-harta mereka, ila amwalikum, bukan ke harta kalian tapi bersama harta kalian. Janganlah kalian makan harta mereka bersama harta kalian, jangan makan. Jangan digabungkan. Nah, ini harta anak yatimnya. Kemudian az-zarfiyah, ila maknanya zarf, berarti maknanya fi. La yajma'annakum, sungguh dia akan mengumpulkan kalian. Ila yaumil qiyamah. Ila di sini zarfiyah, berarti fi yaumil qiyamah. Sungguh dia, Allah akan mengumpulkan kalian di hari kiamat. Berikutnya fi. Fi ini juga sama amalnya menjarkan isim. Faedahnya zarfiyah hakikatan, ini maknanya zarf. Al-ma'u fil kuzi, air di dalam gentong. Hakiki memang air di dalam gentong. Karena az-zarfiyah majazan, zarf tetapi maknanya majaz, seperti walakum fil qisas hayatun, walakum dan bagi kalian fil qisas di dalam qisas hayatun, itu kehidupan. Itu kehidupan di dalam qisas. Itu luar biasa ya. Jadi dalam qisas ada kehidupan. Padahal qisas itu kematian. Nah, fi jar al-qisas majrur. Nah, al-qisas ini zarf tetapi majaz, karena tidak al-qisas ini tempat atau waktu, enggak ya. Ini majaz. Kemudian sababiah, sebabkan dakhalat imra'atun, masuk perempuan, annaro akan neraka, fi hiratin. Nah, ini sababiah berarti disebabkan. Nah, sebab itu kan ada akibat. Jadi sebab ya, disebabkan kucing robatot yang dia mengikatnya. Jadi gara-gara dia mengikat kucing, disebabkan dia mengikat kucing, akibatnya dakhalat annaro, dia masuk neraka. Berikutnya al-musahabah, berarti fi artinya ma'a. Contoh udkhulu, masuklah kalian fi umamin. Nah, ma'a umamin, masuklah kalian ma'a umamin. Nah, jadi fi di sini artinya ma'a. Qad khalat min qablikum, yang telah berlalu sebelum kalian, minal jinni, dari kalangan jin, wal insi dan manusia, finnari, ke dalam neraka. Masuklah kalian bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum kalian dari kalangan jin dan manusia, finnar, ke dalam neraka. Kemudian isti'la ini menunjukkan di atas. Walau sallibannakum, sungguh aku akan mensalib kalian, fi juzu'in nakhli, di pangkal korma. Fi di sini artinya ala, ya. Fi di sini artinya ala. Fi juzu'in nakhli artinya ala juzu'in nakhli, di pangkal korma. Nah, kemudian an artinya apa? An ini al-mujawazah, ay al-bu'du. Al-mujawazah, al-bu'du, jauh. Ya. Ini makna yang pertama. Seperti waman a'radu an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku. Siapa yang berpaling berarti menjauh. Siapa yang berpaling menjauh dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan donka, maka bagi dia ma'isyatan donka, ya, itu kehidupan sempit. Fa inna ma'isyatan donka lahu, lahunya khabar muqaddam ya. Nah, diterjemahkan bahasa Indonesia yang bisa dipahami aja lah. Kemudian al-ba'diyah menunjukkan setelah, ya. Seperti latar kabunna, sungguh kalian akan melewati, tobakon, setahap, antobakin, setelah tahap yang lain selesai. Nah, ini ba'diyah. Kalian akan melewati fase setelah fase yang lain selesai.
Kemudian at-ta'lil ini alasan, seperti wa maka istighfaru, tidaklah ada istighfar Ibrahim. Wa maka istighfaru Ibrahim, tidaklah ada istighfar Ibrahim itu li abihi untuk bapaknya, illa kecuali an mau'idatin, kecuali karena suatu janji. Ya, jadi an ini li ta'lil. Sebentar, sudah berapa menit ini? Sudah 20 menit. Ya, kita lanjutkan ya. Berikutnya huruful qasami, huruf qasam. Ya. Huruf ini di depan berisik sekali. Anak kecil. Huruful qasami, huruf qasam. Huruf qasam itu huruf sumpah. Ada al-waw, ada al-ba'u, at-ta', wahyal huruf ad-dalatu 'alal qasami wa huwal yamin. Dia adalah huruf-huruf yang menunjukkan sumpah. Ya, sumpah itu al-yamin. Ya, yamin itu sumpah. Waw, ba, dan ta. Wallahi, wal asri, uqsimu billah, tallah, tarabbil ka'bah, wallahi demi Allah, wal asri demi masa. Nah, semuanya majrur. Siapa yang menjarkan waw? Nah, dia punya amal menjarkan isim. Allah isim, al asri isim. Uqsimu billah, aku bersumpah dengan Allah. Ya, Allah ini isim. Ya, dijarkan oleh ba'ul qasam. Tallah demi Allah. Nah, ini dijarkan oleh ta, ta'ul qasam. Tarabbi, rabbi ini dijarkan oleh ta. Ya, tarabbi mudhaf, al ka'bati mudhafun ilaih. Tarabbil ka'bah, demi Tuhan Ka'bah. Oke, berikutnya lam. Lam ini lil milki, al milku yang pertama maknanya atau faidahnya al milku yang pertama. Seperti lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah ma segala ma fis samawati yang ada di langit, wa ma fil ardi dan segala ma yang ada di bumi. Lam lil milki. Kemudian syibhul milki. Syibhul milki seperti al babu lidari, pintu milik rumah. Rumah tidak bisa memiliki. Tapi manakala pintu milik rumah, nah itu syibhul milki, ya. Mirip memiliki. Kemudian at-tamlik. At-tamlik itu menjadikan kepemilikan, menjadikan milik, ya. Seperti wahabtu li Zaidin, aku menghadiahkan, memberikan hadiah. Wahaba, memberikan hibah li Zaidin kepada si Zaid malan harta. Artinya ini menjadikan hartaku ini milik si Zaid. Ya, ini namanya tamlik, ya, menjadikan milik. Kemudian at-ta'lil ini alasan, zurtuka, aku mengunjungimu, li syarofika, ya, karena kemuliaanmu. Kemudian rubba wa wawuhu, rubba dan wawunya, ada rubba, ada wawu rubba. Pertama at-taklil. Ya, taklil itu menunjukkan sedikit, seperti rubba rajulin zaidin lakitu, sedikit lelaki zuhud yang aku jumpainya, ya. Nah, ini rubba ini menjarkan isim. Nah, ini artinya litaklil. Ada litaksir, rubba kasiatin, banyak orang yang berpakaian fid dunya, di dunia, ariyatun, telanjang, yaumal kiamati, di hari kiamat. Banyak yang berpakaian di dunia, telanjang di hari kiamat. Nah, di sini kasiatin dijarkan oleh rubba, artinya litaksir. Nah, kapan kita menentukan artinya litaklil atau litaksir? Ini konteksnya, harus tahu konteksnya. Ada wawunya, ya, wawu rubba. Nah, seperti watiflin kalau lu'atil mudiah, ya, banyak anak kecil kalau lu'atil mudiah, seperti mutiara berkilauan yang menyala. Nah, tiflin ini dijarkan oleh wawu. Apa ini wawu rubba? Ada yang mengatakan ini wawu rubba, ada yang mengatakan sebenarnya rubbanya dibuang setelah wawu ini. Aslinya itu wa rubba tiflin, wa rubba tiflin. Nah, ini nanti ada pembahasan tersendiri. Oke, berikutnya ala. Nah, ini dibahasnya nanti lebih detail di kitab berikutnya. Ala. Ala ini juga menjarkan karena huruf jar. Al istila'u hakikotan, untuk menunjukkan di atas secara hakiki. Wa alaiha, dan di atasnya, di atas binatang ternak. Wa alal fulki, dan di atas bahtera. Tuh malun kalian di bawah. Alal fulki, di atas bahtera, itu hakiki, memang di atas kapal. Ada yang majaz, ala Zaidin dainun, di atas Zaid dainun. Nah, di atas Zaid bukan berarti ada sesuatu di atas kepala si Zaid. Nah, ini majaz. Ala Zaidin dainun, di atas Zaid hutang. Az-zarfiyah berarti maknanya fi. Jadi ala bermakna fi. Wa dakhalal madinata, dan dia masuk suatu kota. Ala hini, ya. Ala hini, ya. Di masa goflatin lalai min ahliha, dari penduduknya. Ya, ala di sini fi artinya. Ada al-musahabah berarti ma'a.
Wa inna rabbaka, dan sungguhnya Tuhanmu, ladzu magfiratin, dia memiliki ampunan, linnas, terhadap manusia, ala zulmihim, ay ma'a zulmihim, bersama kezaliman mereka. Jadi bersama kezaliman itu ada ampunan, yaitu ampunan Allah. Ampunan Allah ada bersama kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Kemudian at-ta'lil, alasan, walitukabbirullah, dan besarkanlah oleh kalian akan Allah, ala ma hadakum, atas ma hadakum, yang telah dia menunjukkan kalian, atas sesuatu yang telah dia menunjukkan kalian, memberikan hidayah kepada kalian. Nah, ala di sini artinya ta'lil, berarti karena. Walitukabbirullah, dan besarkanlah oleh kalian Allah, ala, karena ma hadakum, karena sesuatu yang dia telah memberikan hidayah kepada kalian. Nah, ini ada nanti aidnya, ini dibuang ya. Ala ma hadakum, ya. Apa ini misalkan? Ala ma hadahu kum. Ala ma hadahu ilaikum. Nah, begitu. Lihat nanti di I'rabul Quran. Kemudian al-kaf li tashbih. Tashbihu menyerupakan ya fungsinya. Karra'i, seperti pengembala, yar'a, ya dia mengembala, haulal hima, di sekitar daerah larangan. At-ta'lil, untuk menunjukkan alasan, wadhkuruhu, dan zikirlah kalian, ingatlah kalian kepadanya, kama hadakum. Nah, ada kaf di sini, ini bukan li tashbih ya, tetapi li ta'lil ya, karena ya. Jadi ingatlah kalian kepadanya karena ya, karena ma, karena sesuatu yang dia telah memberikan hidayah kepada kalian dengan sesuatu itu. Oke, kemudian bimakna ala, jadi kaf ala. Kaifa asbahta, bagaimana kabar pagimu, kahuznin ay ala huznin, di atas kesedihan. Ya, ini bukan seperti kesedihan tapi ala. Ada ziyadah, jadi kafnya kaf zaidah. Laisa kamitsli syai'un. Laisa kamitsli syai'un. Laisa, bukanlah sesuatu, kamitslihi, sepertinya. Bukanlah sesuatu itu sepertinya. Bukanlah ada sesuatu, atau bukanlah sesuatu ya seperti dia. Kemudian muz atau munzu, muz dan munzu bimakna min atau bimakna fi, seperti ma ra'aituhu, tidaklah aku melihat dia, muz au munzu yaumil jum'ah, sejak ya hari Jumat. Nah, muz atau munzu yaumil jum'ah ay min yaumil jum'ah. Atau fi ma ra'aituhu muz yaumina, aku tidak melihatnya di hari kita, di hari kita. Aku tidak melihat dia di hari kita. Ya, melihat hari kita yang hari apa ya? Hari pernikahan kah atau hari apa? Ada hatta intihaul goyah ya. Intiha ya, selesai. Al goyah, tujuan. Salamun, keselamatan, hiya hatta matla'il fajri, keselamatan ya padanya malam itu, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Ada hatta, ini menjarkan matla'i karena isim ya. Mudhaf al-fajri mudhafnya. Walan hasya, ada dan khala ya. Qamal qaumu hasya zaidin. Nah, hasya di sini termasuk amil jar. Kalimat huruf berarti kan hurufun tajurul isma faqat. Nah, di kitab ini ya. Qamal qaumu hasya zaidin. Qamal qaumu ada zaidin. Qamal qaumu khala zaidin. Oke, ini adalah an-nau'ul awwalu, yaitu hurufun tajurul isma faqat. Nau dari amil lafzi sama'i yang pertama, karena ada 13 nau. Ini jenis yang pertama ya. Dan ini semuanya amil lafzi, dilafazkan. Hasya, mata, hatta, kemudian muz, munzu, ala, dan seterusnya. Ini dilafazkan. Nah, sehingga ini disebut amil lafzi, dilafazkan oleh lisan. Sama'i, penggunanya itu didasarkan karena kita mendengar orang Arab mengucapkan begitu. Baik, sampai sini dulu ya. Terlalu panjang, nanti kita lanjutkan ke huruf tansibul isma wa tarfa'ul khabara. An-nau'u tsani hurufun tansibul isma wa tarfa'ul khabara.
Wahya sittatu ahrufin inna wa anna wa ka'anna walakinna walaita wala'alla. Jenis yang kedua, ini jenis dari amil lafzi sama'i. Ada 13 jenis, ini jenis yang kedua. Adalah huruf-huruf yang dia menasabkan isim dan dia merofakkan khobar. Jadi amil-amil ini, yaitu kalimat huruf ini, dia amalnya ada dua. Satu menasabkan isim, dan juga yang kedua merofakkan khobar. Wahia dan huruf-huruf ini, dan dia huruf-huruf ini, sittatu ahrufin, itu ada 6 huruf. Jadi semuanya kalimat huruf nih. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'ala. Kita lihat di sini. Pertama inna, yang kedua anna. Ini sama maknanya, makna inna wa anna litaukidi. Jadi makna inna dan anna ini untuk memberikan penegasan. Jadi dia memiliki faidah untuk menegaskan musnad, ya, menegaskan musnad, ya, menegaskan khobar ini terjadi, ya, pada subjeknya, ya, pada mubtadanya, karena asalnya kan mubtada khobar. Kemudian secara amal ini menasabkan isim, jadi nanti ada isim inna dan juga cs-nya dan juga ada khobarnya. Contoh inna zaidan qaimun, sungguh Zaid itu dia berdiri. Inna zaidan qaimun, zaidan ini isim inna, qaimun ini khobar inna. Pun dengan anna, ini litaukid juga. Nanti ada penjelasan, ya, di kitab berikutnya kapan menggunakan inna, kapan menggunakan anna, bukan di sini waktu menjelaskannya. Balagoni, sampai kepadaku, anna zaidan muntaliqun, sesungguhnya Zaid itu pergi. Anna zaidan muntaliqun. Nah, zaidan ini isim anna, muntaliqun khobarnya. Kemudian ke anna, seperti ke anna zaidan asadun, ya, makna ke anna litashbihi, untuk penyerupaan. Ke anna zaidan, ya, seakan-akan si Zaid itu mirip singa. Ya, sebetulnya ini kaf, ya, dan anna, ya, digabung jadi ka anna. Ka seperti Zaid itu singa. Seperti Zaid itu singa. Seperti sesungguhnya Zaid itu singa. Jadi kalau bahasa kitanya Zaid seperti singa. Nanti ada aspek yang diserupakan dalam hal apa? Misalkan dalam keberanian. Nah, yang penting ini zaidan ini isim ke anna, kemudian asadun ini khobarnya. Kemudian lakinna, makna lakinna lil istidraki, ya, istidrak itu untuk membetulkan. Ya, ini kalimatnya kalimat susulan, ya. Kalimat susulan ini untuk membetulkan. Contoh qamal qaumu, berdiri suatu kaum. Ini fi'il fa'il. Lakinna zaidan jalisun, tetapi Zaid itu duduk. Jadi si Zaid ini dikecualikan daripada al-qaum. Makanya ini lil istidrak untuk membetulkan, tidak semuanya ternyata yang dari kaum itu berdiri. Lakinna zaidan jalis. Nah, zaidan ini adalah isim lakinna, kemudian jalisun khobarna. Kemudian makna laita litamanni, ya, laita untuk tamanni. Tamanni itu untuk berangan-angan sesuatu yang sulit, bahkan bisa jadi mustahil, ya. Contoh laita syababa aidun, laita andai, ini tamanni, ya, andai asyababa, andai pemuda atau andai masa muda, aidun itu kembali. Tidak mungkin. Nah, syababa ini adalah isim laita, kemudian aidun ini khobarnya. Nah, kemudian laita dan cs-nya juga, ya, laita, la'ala, lakinna, ya, inna dan cs-nya maksudnya. Ini semuanya termasuk kalimat huruf. Kemudian la'ala, makna la'ala litaroji wa tawaqqu'i, untuk taroji. Taroji ini harapan, ya, yang disukai dan mungkin terjadi. Kalau tawakku, harapan yang tidak disukai atau harapan yang dibenci dan itu mungkin terjadi. Contoh la'allal habiba qadimun, andai al-habib kekasih qadimun itu datang. Nah, itu kan sesuatu yang disukai kan dan mungkin saja terjadi. Nah, al-habiba ini isim la'alla, kemudian qaimun ini khobarnya. Nah, itu yang disukai. Kalau yang tidak disukai seperti la'alla amron halikun, andai amar itu celaka.
mungkin terjadi, mungkin itu tidak disukai. Oke, kemudian i'rabnya ini di sini kalau saya singkat saja, an-nau itu mubtada, ats-tsani ini naat dari an-nau, hurufun ini khobar, ya, an-nau tsani hurufun, tansibu fi'il fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya yang kembali kepada hurufun, al-isma maf'ul bih. Kemudian jumlah tansibu fi'il fa'il dan maf'ulnya ini punya mahalnya mahal rofa karena sebagian at dari hurufun, ini naat jumlah namanya. Wa tarfa'ul khobaru wa ataf tarfa'u fi'il fa'il sama dengan tansibu. Al khobaru maf'ul, nah ini jumlah ini ma'tufah, ini diatofkan kepada jumlah tansibul isma. Wahiyya wa istinaf ya mubtada sittatu, ini khobar mudhaf ahrufin mudhafun ilaih. Inna ini huruf inna mabni alal fathi, dia punya mahalnya Pak fi mahali rafin. Kenapa mahali rafa? Karena badal dari sittatu. Wa anna ini wa ataf, anna sama ini huruf mabni atas fathah fi mahali rafin ma'tuf ila inna. Ke anna juga sama mabni di atas fathah fi mahali rafin ma'tuf kepada inna. Sebenarnya inna mahalnya mahal rafa karena badal dari sittah. Lakina juga sama ma'tuf ke inna, laita ma'tuf ke inna, la'ala juga ma'tuf ke inna. Nah, lengkapnya di sini. Ini saya nggak detail di sini ya, singkat-singkat saja karena ini terbatas di ruang video seperti ini terbatas. Nah, kalau dalam kursus ini bisa lebih aktif. Ka'anna utsalisu, jenis yang ketiga, harfani adalah dua huruf, tarfa'ani yang keduanya merofakan al-isma akan isim, wa tansibani dan keduanya menasabkan al-khobar akan khobar, wa huma dan dia dua itu ma wala al-musyabbihatani bilaisa, ma dan la yang keduanya menyerupai laisa. Jadi ma dengan la, ya, ma dengan la, dia berarti amalnya amal laisa. Jadi anna utsalisu harfani tarfa'ani al-isma tansibul khobara, yaitu ma al musyabbihah bilaisa, seperti ma zaidun qa'iman ay laisa zaidun qa'iman. Ma ini ma nafiyah, ya. Nah, kemudian amalnya apa amalnya? Ya, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Zaidun ini isimnya, isim ma, ya, kemudian qa'iman khobar ma. Jadi ma zaidun qa'iman ini maknanya laisa zaidun qa'iman, bukanlah Zaid itu berdiri. Nah, ini lengkapnya i'rabnya. Kemudian la rajulun zarifan, la ini la nafiyah, dia juga punya amal yang sama dengan ma, yaitu tarfa'ul isma tansibul khobar, rajulun isim, zarifan khobarnya. La rajulun zarifan, tidak ada lelaki itu zarifan, itu cerdik, itu genius, pintar berbicara. Nah, kemudian an-naw'ur rabi'u hurufun tansibul isma faqat wa hiya sab'atu ahrufin al-waw wa illa wa ya wa aya wa haya wa ai wal hamzatul maftuhatu. Ya, jenis yang keempat dari apa? Dari amil lafzi sama'i. Hurufun adalah huruf-huruf tansibu yang dimenasabkan akan isim faqat saja. Faqat ini dua kata ya, fa dengan qad. Fa ini fa zaidah li tazyinil lafzi. Kemudian qad ini isim mabni, nanti punya mahalnya nasab, dia sebagai hal. Tansibul isma faqat. Nah, isma ini sahibul halnya ya, dari qad ini. Wahia dan dia ini wa istinaf ya mubtada, sab'atu khobar, 7 huruf, waw, ya, illa, ya, aya, haya, ai, hamzah al maftuhah. Nah, ini waw, ya, waw apa ini? Waw ma'iyah, ya, waw ma'iyah. Contoh, saro zaidun wa nila, saro telah berjalan di siang hari. Kalau saro itu berjalan di siang hari. Kalau malam hari saro, ya, saro itu di malam hari. Kalau saro berjalan di siang hari. Berjalan ya si Zaid wan Nila bersama Sungai Nil. Sungai Nil membersamai si Zaid yang sedang berjalan. Sungai Nilnya tidak berjalan ya. Nah, Nila ini di i'rab sebagai maf'ul ma'ah, ya, maf'ul ma'ah. Nah, wawnya waw ma'iyah dan dialah amil yang menasabkan an-nila. Yang kedua illa, ini harful istitsna, seperti qomal qomu illa zaidan, beri suatu kaum kecuali Zaid. Zaidan ini mansub, siapa yang menasabkan illa. Nah, ini amil lafzi sama'i, illa ya. Jadi illa lah amil yang menasabkan Zaidan. Ya, ini ya yang disebut dengan huruf nida, harfun nida. Ya Abdallah, hai hamba Allah. Abda ini munada,
ya yang dipanggil mansub. Nah, di sini gampangnya dinasabkan oleh ya. Sekalipun nanti sebenarnya yang menasabkannya adalah amil yang dibuang ya, yaitu ad'u Abdallah. Ya ini naibah daripada amil yang dibuang itu. Tapi sudah kita yang nampak-nampak saja ya Abdallah. Nah, ini ya adalah amil yang menasabkan munada. Aya gulam Zaidin. Aya juga sama. Ini panggilan. Aya gulam Zaidin. Haya syarifal qaumi, hai termulia kaum. Ai afdalal qaum, hai terutama, hai hai seutama kaum, hai seutama kaum. Ar-Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, ini semua munada ya yang dinasubkan oleh amil lafzi samai, yaitu ya, aya, haya, ai dan a ya, a. Kemudian an-naul khamisu, apa jadi sama lu? An-naul khamisu. Ya, efek gorengan mungkin ya. An-naul khamisu, jenis yang kelima, hurufun tansibul fi'la al-mudhari'a wa hiya arba'atu ahrufin, an, walan, wa kai, wa idzan. Jenis yang kelima dari amil lafzi samai adalah huruf-huruf yang dia menasabkan fi'il mudhari'. Wahya, dan dia huruf-huruf itu arba'atu ahrufin, ada 4 huruf, an, walan, wa kai, wa idzan. An, lan, kai, idzan. An itu harfu masdarin wa nasbin, dia huruf masdar dan nasab. Nah, disebut masdar karena nanti bisa mentakwil masdar ya. Mentakwil fi'il mudhari menjadi masdar. Mentakwil itu menafsir, memahami fi'il mudhari menjadi masdar. Arju antakuma, saya berharap kamu berdiri. Arju ini fi'il fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir, wujuban wajib, takdirnya ana. Arju, saya berharap. An ini harfu masdarin wa nasbin, takuma fi'il mudhari mansub bi an, tanda nasabnya wa alamatu nasbi fathah zahirah li annahu sahihul akhir. Arju antakuma. Kemudian lan ini harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin, ini huruf nafi ya untuk menafikan. Wa nasbin menasubkan, istiqbal ya, di masa yang akan datang, jadi sampai kapanpun. Lantaroni, kamu tidak akan melihatku. Lantaroni, ro'a yaro, ro'a yaro. Nah, ini fi'il mudhari mu'tal, mu'talnya mu'tal alif, yaro. Nah, mu'tal alif itu ketika mansub tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah ya. Kalau mu'tal waw dan mu'tal ya, dia dengan fathah zahirah. Lan yabkiya, lan yad'uwa. Nah, tapi kalau mu'tal alif, lan yakhsha, lan taro, lan yaro, tidak lan yaro'a. Nah, jadi di atas alif ini ada fathah muqaddarah. Lan taroni, kamu tidak akan melihat aku. Taro fi'il fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir, wujuban takdirnya anta. Kemudian ni, nun ini luqayah, ya ini dia maf'ul bih, atau ni saja ini maf'ul bih. Lantaroni, kamu tidak akan mampu melihatku sampai kapanpun. Nah, istiqbal ya, sampai kapanpun. Kemudian kai ya. Seperti ini harfu masdarin, ini huruf masdar ya. Nah, ini kayak masdariyah ya. Nanti kayaknya ada kayak masdar, ada kayak jar, ini kayak masdariyah. Wa nasbin, dan menasukkan. Aslam tu, aku masuk Islam. Kai adkhulal jannata, supaya aku masuk akan surga. Kai ini menasabkan adkhula. Nah, lalu pada kai adkhula ini sebelumnya nanti dia mentakdir lamu ta'lil ya. Karena kai dengan adkhula ini bisa ditakwil dari masdar, berarti dukhul. Ya, aslam tu ya, dukhulal jannah, nanti ada lam yang ditakdir. Aslam tu lidukhulil jannah. Nah, tapi nggak usah ribet-ribet ke situ. Di sini adkhula ini dinasabkan oleh kai ya, oleh kai. Dan ini kai amil lafzi samai. Kemudian idzan harfu nasbin wa jawabin wa jazain. Idzan ini huruf nasab, dia menasabkan wa jawab wa jaza, untuk menjawab dan juga untuk membalas. Seperti idzan ukrimaka, fi jawabi, dalam jawaban, man qala laka, orang yang berkata kepadamu, azuruka godan. Jadi kalau ada yang berkata, hey Ali, azuruka gadan, saya akan berkunjung kepadamu esok. Dijawab oleh Ali, idzan ukrimaka, jika demikian itu aku akan memuliakanmu.
Nah, ukrima ini fi'il mudhari mansub dinasabkan oleh idzan. Nah, ini jenis yang kelima ya. Annaul khamis hurufun tansibul fi'la al-mudhari'a wa hiya arba'atu ahrufin an walan wa idzan, an walan wa kai wa idzan. Kemudian an-nausa jenis yang keenam hurufun tajzimul fi'l al-mudhari' adalah huruf-huruf yang dia menjazmkan fi'il mudhari' wa hiya khamsatu ahrufin dan dia itu 5 huruf lam wa lamma wa lamul amri wala finahi wa in fi syarti wal jazai. Oke, jadi nau yang keenam ini jenis yang keenam dia kalimatnya masih kalimat huruf, amalnya menjazmkan fi'il mudhari'. Lam yang pertama. Apa itu lam? Harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Dia huruf menafikan, menjazmkan dan juga membalik. Qalbin itu membalik. Apa membalik apa? Membalik waktu fi'il mudhari' yang seharusnya mudhari' itu sedang atau akan menjadi telah. Contoh lam yadrib zaidun. Lam ini harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Yadrib ini fi'il mudhari' majzum bilam. Ya, wa alamatu jazmi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhir. Zaidun fa'il, fa'ilun marfu dan seterusnya. Lam yadrib zaidun. Zaid tidak memukul. Tidak memukulnya sudah terjadi. Zaid tidak memukul. Kapan? Sudah terjadi tidak memukulnya. Ini yang disebut dengan wa qalbin. Kemudian lamma ini juga sama harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Lamma yadrib zaidun. Zaid belum memukul. Kemudian lamul amri harfun yufidut talaba wa du'a. Adalah huruf yang dia memiliki faidah talab, tuntutan, wa du'a dan juga permohonan. Ini lamul amri. Jadi kalau datangnya dari bawahan itu namanya doa. Tapi kalau datangnya dari atasan itu amar perintah. Ya. Contoh, liyadrib zaidun, hendaknya si Zaid memukul. Nah, ini perintah kalau yang diucapkan oleh atasan. Tapi kalau misalkan liyaqdi alaina rabbuka, hendaknya memutuskan atas kami rabbuka Tuhanmu. Nah, ini adalah permohonan karena datang dari bawahan kepada atasan. Yaqdi ini fi'il mudhari' majzum, terjazmkan oleh lamul amri. Tanda jazmnya hadfu harfil ilah karena yaqdi ini mu'tal akhir. Liyadrib, yadrib ini fi'il mudhari' majzum dijazmkan oleh lam, namanya lamul amri, tanda jazmnya sukun karena sahihul akhir. Kemudian la fin nahyi. Ini kurangnya. La fin nahyi wa du'ai. Tapi ada di sini ya. Harfun adalah huruf yufidu yang dia berfaedah atarka wa du'a, meninggalkan dan memohon. Jadi ini huruf yang memiliki faedah agar meninggalkan. Nah, ini larangan ya. Larangan itu kan agar meninggalkan. Itu kalau datang dari atasan. Kalau datang dari bawahan itu namanya doa. Seperti la taqrabuz zina. Janganlah kamu dekati zina. La ini laknah ya. La fin nahy ini. Taqrabu ini fi'il mudhari' majzum, dijazmkan oleh siapa? Oleh laknah ya ini. Tanda jazm hadfun nun karena ini termasuk afal khamsah. Az-zina ini maf'ul bih. Nah, ini berarti larangan karena datang dari atasan. La tu'akhidna, janganlah kau siksa kami. La tu'akhid, la nahyah, tu'akhid ini fi'il mudhari' majzum oleh la nahyah. Tanda jazm sukun karena sesuai akhir. Fa'ilnya include dalam tu'akhid yaitu domir anta, na maf'ul bih. La tu'akhidna, janganlah kau siksa kami. Apakah ini melarang Allah? Bukan, ini sedang berdoa. Kemudian in fi syarti wal jaza, di dalam syarat dan jaza balasan. Contoh in tadrib adrib. In tadrib adrib, jika kamu memukul adrib, aku akan mukul. In tadrib zaidan adrib zaidan, misalkan begitu. Ya, tadrib ini fi'il mudhari' majzum dijazmkan oleh in. Adrib yang kedua juga sama dijazmkan oleh in. Nah, ini namanya in syartiyah. Oke, kemudian an-naw sabi'u, jenis yang ketujuh, asmaun adalah isim-isim. Yang kalimatnya isim ya, adalah isim-isim. Tajzimul fi'il ini yang dia menjazmkan dua fi'il al-mudhari'ani, yaitu fi'il mudhari', dua fi'il mudhari', ala ma'nain, di atas ma'nain, harus ma'nain nih. Wahyatis atau asma'in, dan dia isim-isim ini adalah 9 isim. Man wa ma wa ayun wa mata wa mahma wa aina wa anna wa hitsuma wa idzma. Bahas satu-satu. Pertama man. Man ini adalah ismu syartin, dia adalah ismu syarat ya juzimu fi'la ini. Ya, dia menjazmkan dua fi'il. Man yukrimni ukrimhu, siapa saja yukrimni yang dia memuliakan aku, ukrimhu maka aku akan memuliakan dia. Ini menjazmkan ya, yukrim ya. Tanda jazmnya dengan sukun. Ukrimhu ini juga tanda jazmnya dengan sukun.
Jadi yukrim ini dijazmkan oleh man karena menjazmkan dua fi'il mudhari. Ukrimhu, ukrim yang kedua ini juga dijazmkan oleh man, menjazmkan dua fi'il mudhari. Ini harus ala maknain. Karena itu man yukrim nih ukrimhu itu bermakna in yukrim nih Zaidun ukrimhu. Jika kan siapa saja yang dia memuliakan aku, maka aku akan memuliakannya. Berarti jika si Zaid memuliakanku, aku akan memuliakan dia. Kemudian yang kedua ma ismu syartin yazimu fi'la, ini isim syarat yang dia menjazmkan dua fi'il. Seperti ma tashtari ashtari, apa yang kau beli aku akan beli. Itu artinya in tashtaril farosa ashtaril farsa, jika kamu membeli kuda aku akan beli kuda. Tashtari ini fi'il mudhari majzum tanda jazmnya hadfu harfil lah karena mu'tal akhir. Ashtari juga sama. Ayun ismu syartin yazimu fi'la, ini ayun isim syarat yang dia menjazmkan dua fi'il. Hanya saya ayun ini harus ada mudhaf ilaihnya. Ayyuhum siapa saja. Yadribni yang dia memukul aku, adribu maka aku akan memukul dia. Ayyuhum siapa saja dari mereka, yadribni yang memukul aku, adribhu maka aku akan mukul dia. Itu bermakna in yadribni Zaidun adribhu. Jadi yadrib ini dijazmkan oleh ayun, adrib juga sama. Mata dzarfuz zamanin, dia adalah dzarf zaman, berarti keterangan waktu ya. Yakunu syarton dia menjadi syarat, yazimu fi'la ini dia menjazmkan dua fi'il. Seperti mata taktub aktub, kapanpun kamu menulis maka aku akan menulis. Itu bermakna apa? In taktubil an, in taktub al an, aktub al an. Kapanpun kan, ini zaman kan. Nah, ini ala makna in ya. Mata taktub aktub itu bermakna in taktub godan aktub godan, berarti begitu kan. Kemudian mahma ini dzarfuz zaman, ini keterangan waktu. Yakunu syarton dia menjadi syarat, yazimu fi'lain dia menjazmkan dua fi'il. Mahma tadzhab ya. Berarti kalau dzarf zaman kapanpun ya. Kapanpun kamu pergi, azhab aku akan pergi. Itu bermakna in tadzhab al yauma, jika kamu pergi hari ini, azhabul yauma. Azhab al yauma, aku akan pergi hari ini. Aina yang dzarfu makan, ini keterangan tempat, berarti dimanapun atau kemanapun. Kemanapun itu kan berarti tempat kan. Yakunu syarton dia menjadi syarat, yazimu fi'lain dia menjazmkan dua fi'il. Aina tamshi, kemanapun kamu berjalan, amshi maka aku juga akan berjalan. Itu bermakna in tamshi ilal masjid amshi ilal masjid. Yamshi ini fi'il mudhari mu'tal akhir, maka tanda jazmnya adalah membuang huruf illat. Yamshi begitu, ada ya-nya cuma dibuang karena majzum. Anna ini dzaraf makan, yakunu syaratan yazimu fi'la, ini keterangan tempat, berarti dimanapun. Anna takun akun, dimanapun takun kamu ada, akun aku ada. Dimanapun kamu ada, aku ada. Itu bermakna in takun fil baldah, jika kamu ada di negeri, akun fil baldah, aku juga akan ada di negeri ini. Ya. Jika kamu ada di negeri ini, maka aku juga ada di negeri ini. Berikutnya haitsuma, ini dzarf makan, dzarfu makanin adalah keterangan tempat. Ini low bed ya. Yakunu syarton dia menjadi syarat, yazimu fi'la ini dia menjazmkan dua fi'il. Ini dzarf makan berarti dimanapun. Haitsuma taqud, dimanapun kamu duduk, aku akan duduk. Itu bermakna in taqud fil qaryah aqud fil qaryah. Jika kamu duduk di negeri ini, di kampung ini, maka aku juga duduk di kampung ini. Idzmani dzarf zaman berarti kapanpun. Yakunu syarton yazimu fi'lain dia menjadi syarat, dia menjazmkan dua fi'il. Idzma taf'al, ya kapanpun kamu mengerjakan, af'al aku akan mengerjakan. Itu maknanya intaf al an af'al al an. Kalau dzarf zaman kan. Oke, ini nau yang ke-7. Yang ke-8, an-na'u tsaminu, jenis yang ke-8, asmaun adalah isim-isim tansibu asma'an nakirati, yang dia menasabkan isim-isim nakirat ala tamyiz, di atas tamyiz. Wahi arba'atu asma'in, dan ini ada 4 isim, ahaduha satu darinya, asyaratun adalah asyaroh. Jadi asyaroh ini dia isim yang bisa menasabkan. Idza rukibat, jika dia ditarkib ma'ahadin bersama ahad, berarti 11 ya. Asyarah ditarkib dengan ahad 11 berarti. Awis nain atau dengan 2 berarti 12. Ila tis'atin wa tis'ina sampai 99. Ini gampangnya dari 11 lah kan, 10 plus 1 kan ditarkib dengan 1. Dari 11 sampai 99 itu dia punya amal menasabkan isim nakiroh. Nah, isim nakiroh ini nanti di i'rab sebagai tamyiz. Kita nanti lihat contohnya ya. Nah, ini ada contohnya. Nahwu bermula
bermula ini itu contoh. Bermula itu wadzalika nahwu ya. Nahwu wadzalika. Bermula itu adalah contoh. Ra'aitu ahada asyara, nanti ini jumlah ini punya mahal jar karena mudhaf ilaih dari nahwu. Ra'aitu ahada asyara kaukaban, aku melihat 11 planet. Ra'aitu fi'il fa'il, ahada ini maf'ul ya. Ahada asyara ini adad murakkab mabni di atas fathah. Kemudian kaukaban sebagai tamyiz. Nah, kaukaban siapa yang menasabkan ahada asyara? Ahada asyara. Wasna asyara warisan wa salasata asyara rajulan ila akhirih. Wasaniha kam wasalis wa ka'ayyin wa rabi'uha kaza. Jadi asyarah, kam, ka'ayyin dan kaza ini kalimat isim. Dan dia punya amal yaitu menasabkan isim nakirah. Asyarah jika ditarkib dengan satu, ya takunu nasibatan, dia menjadi amil nasab. Idza rukibat jika dia ditarkib ma'ahadin dengan satu, awisnaini atau dengan dua, ilatis atin sampai 59. Ra'aitu ahada asyara kaukaban wasna asyara warisan, aku melihat 12 ahli waris. Wasalah sata asyara rajulan, 13 lelaki. Kemudian kam ini tufidu kam istifhamiyah, karena kam ada istifhamiyah, ada khobariyah. Ini istifhamiyah, nanya, memang benar-benar mencari paham, dia meminta paham, meminta jawaban. Kam rojulan indaka, berapa lelaki indaka di dekatmu, berapa banyak lelaki di dekatmu. Kam rojulan indaka. Nah, rojulan ini sebagai apa? Sebagai tamiz ya, dia mansub. Siapa yang menasabkan? Kam. Nah, ini isim ya, ini isim. Kam istifhamiyah, ini isim, kalimat isim. Kemudian ka'ayyin tufidu kam al khobariyah. Nih, ka'ayyin itu maknanya kam juga, cuma kam al khobariyah, bukan kam istifhamiyah. Kalau istifhamiyah kan memang nanya, mencari jawaban. Kalau ini enggak. Seperti ka'ayyin rojulan indaka. Nah, betapa banyak rojulan para lelaki indaka ya di dekatmu. Berapa banyak lelaki di dekatmu ya. Rojulan ini dibaca nasab karena tamyiz dari ka'ayyin. Ka'ayyin maknanya kam al khobariyah. Berarti betapa banyak lelaki di dekatmu. Kaza tufidu isma kinayatin, dia memiliki faedah isim kinayah. Isim kinayah apa? Kinayah an adadin ghairi mahdud. Kinayah dari bilangan yang tidak terbatas. Ya. Seperti kaza wa kaza dirhaman malaktu. Ya. Kaza wa kaza dirhaman. Segini dirham malaktu yang aku miliki. Kaza ya, asalnya malaktu kaza wa kaza dirhaman. Jadi kaza ini maf'ul muqaddam ya. Kaza wa kaza dirhaman malaktu. Nah, dirhaman ini tamyiz dari kaza. Ya, dari kaza. Kemudian malaktu fi'il fa'il. Kemudian kaza ini dia punya mahal nasab sebagai maf'ul bih, maf'ul muqaddam. Oke, ini nau yang ke-8. Kemudian anna utasi'u, jenis yang ke-9. Kalimatun adalah kalimat tusama asma'al af'ali, dinamai isim fi'il. Ini namanya isim fi'il. Bukan kalimat isim, bukan kalimat fi'il, tapi namanya isim fi'il. Kalimatnya kalimat isim, tapi maknanya makna fi'il. Ba'duha tansibu, sebagiannya dia menasabkan, wa ba'duha tarfa'u, dan sebagiannya dia merofakan. Wa yatis'u kalimatin, dan dia 9 kalimat. An-nasibatu minha, yang menasabkan darinya situ kalimatin, itu 6 kalimat. Ruwaidah 1, balha 2, dunaka, alaika, ha'a, wahaihala 6 ya. Ar-rafi'atu minha salasun, yang merofakan minha darinya salasu kalimatin, itu 3 kalimat. Haihata, syatana, sar'ana. Kita pindahkan ke sini. Ini kalimatnya adalah isim, namanya isim fi'il. Sebagiannya merofakan, sebagiannya menasabkan, sebagiannya merofakan. Yang menasabkan itu 6, yang merofakan itu 3, totalnya 9. Yang menasabkan ada ruwaida, balha, dunaka, alaika, ha'a, haihala. Apa maknanya? Ya, ruwaida. Ya, contoh misalkan ruwaida zaidan. Ruwaida zaidan. Apa artinya? Amhilhu. Berpelan-pelanlah kamu terhadap si Zaid. Jadi ruwaida ada fa'ilnya yaitu anta. Ya, dhamir mustatir anta. Ruwaida. Ruwaida zaidan. Maknanya apa? Amhil. Ya, dari mana tuh fa'il dari ruwaida diketahui? Karena ini maknanya fi'il. Meskipun ruwaida ini isim, tetapi maknanya fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il amr, amhil. Itu berpelan-pelanlah kamu. Jadi ada fa'ilnya. Hu terhadapnya, akannya si Zaid tersebut. Kemudian balha. Ya, balha ini ya, ini juga maknanya fi'il, yaitu fi'il amr. Balha zaidan. Maknanya apa? Da'hu, tinggalkan dia, atau utrukhu, tinggalkan dia.
Di pada balha ada fa'il, yaitu dhamir mustatir takdirnya anta. Kenapa? Karena maknanya da'hu, utrukhu. Nah, ada fa'ilnya. Dunaka seperti dunaka dirhaman, khudhu. Khudh dunak dirhaman, khudh dirhaman. Ambillah olehmu dirham. Jadi dirhaman ini dinasabkan oleh dunak. Ya, Zaidan ini kurang alif ya. Balha Zaidan kurang alif nih. Nah, dia isim fi'il ini menasabkan ya. Kemudian alaika Zaidan, ilzamhu. Ya, teguhlah terhadapnya, berpeganglah terhadapnya. Kemudian ha'a dirhaman, khudhu, ha'a dirhaman. Khudh dirhaman. Ya, jadi pada ha ada fa'il yaitu anta. Ya, ini dhamir anta. Dari mana kita tahu? Karena maknanya fi'il amr, khudhu. Hayhala, ini maknanya itihi, datangkanlah, ahdir. Hayhala sarida, ya, itihi. Ya, ahdirhu, ya, itu datangkanlah dia. Hayhala sarid, hayhala sarida, datangkan. Ya, bawa sini itu bubur. Nah, ini yang menasabkan. Kemudian yang merofakan seperti hayhata. Hayhata syatana sar'ana. Seperti hayhata Zaidun, ba'uda Zaidun. Jadi hayhata Zaidun artinya ba'uda Zaid, jauh si Zaid. Nah, berarti hayhata ini maknanya fi'il madi, ba'uda. Ya. Dia fa'ilnya fa'il zahir, Zaid ini sebagai fa'il di sini. Syatana Zaidun wa amrun iftaraqa, ya, berpisah. Jadi syatana itu berpisah. Ya, dia merofakkan Zaidun, ya, berarti fa'ilnya. Syatana Zaidun wa amrun, kalau amrun ma'tuf kepada Zaidun. Kemudian sar'ana ini sar'a, bersegera. Sar'ana Zaidun khurujan. Sar'ana Zaidun khurujan, bersegera si Zaid keluar. Sar'a khurujuhu. Sar'ana Zaidun, Zaidun ini fa'il. Nah, sar'ana ini bukan fi'il, dia isim. Cuma artinya sar'a. Jadi sar'ana meskipun isim tapi maknanya fi'il. Kemudian an-naw'ul asyiru, jenis yang ke-10, af'alun naqisati adalah fi'il naqis. Tarfaul isma, yang dia merupakan isim, wa tansibul khabara, dan dia menasabkan khabar. Wa hiya 13 fi'lan, dan dia fi'il naqis ini adalah 13 fi'lan, 13 fi'il. Kana wa sara wa asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata wa ma zala wa ma bariha wa ma fatiha wa man fakka wa ma dama wa laysa wa ma yatasarrafu minhunna. Nah, ini ada 13 ya, 13 fi'il. Di amalnya apa? Merofakan isim dan menasabkan khobar. Berarti nanti isim yang datang setelahnya disebut isim fi'il naqisah ini, fi'il naqis ini. Misalkan kana Allahu ghafurur rahim, adalah Allah, ya, itu maha pengampun yang menyayangi, ya, yang maha penyayang, Nah, Allahu ini adalah isim kana, dirofakan oleh kana. Ghafuran ini khobar kana, dinasabkan oleh kana. Rahiman, kalau rahiman ini naat dari ghafuran. Sarotinu khazafa, jadilah tin, tanah itu keras atau keramik, yes, keramik. Bahasa kita sekarang keramik. Tanah jadi keras. At-tinu ini adalah isim sarah, marfu dia, karena khazafa ini adalah khabar sarah mansub. Asbaha hal baradu syadidan, di waktu pagi. Asbahal baradu syadidan, jadilah dingin itu sangat. Ya, asbahal baradu atau di waktu pagi, ya, sama aja di waktu pagi juga. Asbahal baradu di waktu pagi, dingin itu sangat. Nah, al baradu ini isim asbaha, ya. Kemudian syadidan ini khobarnya, isimnya marfu, khobarnya mansub. Amsa di waktu sore, Zaidun gonian, Zaid itu kaya. Ya, di waktu sore Zaid itu kaya. Zaidun ini isim amsa, gonian ini khobarnya. Adhal faqih wari'an, di waktu duha, faqih itu orang ahli fikih, wari'an itu menjaga diri. Al faqih ini isim adha, wari'an ini khobar adha mansub dia. Dhalla Zaidun katiban, dhalla
Zaidun ini adalah isim dhalla, katiban khobarnya, isimnya marfu, khobarnya mansub. Dhalla Zaidun katiban. Jadilah Zaid itu seorang penulis, seorang katib. Bata, nih bata itu malam ya, tadi malam. Ya, bata yabitu, menginap ya, tadi malam. Bata Zaidun sahiron, malam yang berlalu, karena ini fi'il madi yang digunakan. Fi'il mudhari juga sama, yabitu. Mabitan, itu masdar mim itu. Bata Zaidun sahiron, di waktu malam yang berlalu tadi, Zaid itu sahiron, orang yang terjaga. Sahiron itu melek, melotot ya, begadang, itu sahiron. Kemudian mazala Rasul shadiqon, senantiasa Rasul itu shadiqon, jujur. Ar-Rasulu ini si mazala, shadiqon khabarnya. Ma bariha Zaidun aliman, ini Zaidun adalah isimnya, isim bariha. Ma bariha aliman khabarnya. Ma fatiha Zaidun aqilan, man faka Zaidun mujtahidan, ijlis, duduklah kamu, madama Zaidun jalisan, selama Zaid itu duduk. Laisa Zaidun qa'iman al-an, bukanlah Zaid itu berdiri sekarang. Nah, dia ini amil ini punya amal dua, yaitu merofakan isim dan menasabkan khabar. An-naul hadi asyara af'alun tusamma af'alal muqarrabati tarfa'ul isma tansibul khabara wa hiya arba'atu af'alin asa wa kada wa kariba, bisa kariba bisa karoba ya, wa ausyaka. Nah, ini kalimatnya kalimat fi'il dinamai fi'il muqarrabah, af'al muqarrabah. Amalnya merofakan isim dan menasabkan khobar. Cuma khobarnya ini menggunakan fi'il mudhari ya. Berarti nanti punya mahalnya nasab ya. Harus fi'il mudhari soalnya khobarnya. Asa, misalkan asa Zaidun an yakhruja, semoga, mudah-mudahan ya. Asa Zaidun, semoga Zaid itu keluar. Asa ini fi'il la yatasarraf ya, tidak ada fi'il mudhari'nya. Zaidun ini isim asa, kemudian an yakhruja ini khobarnya. Nah, disertai an yakhruja. Ada yang tidak disertai seperti kada Zaidun yaji'u, nyaris Zaid itu dia datang. Nyaris Zaid itu dia datang. Zaidun isim kada, yaji'u fi'il fa'il ini khobar kada. Berarti fi'il fa'il ini jumlah kan, fi'il fa'il jumlah punya mahalnya mahal nasab, yaitu khobar kada. Kariba Zaidun yaji'u. Ya, kariba Zaidun yaji'u. Ya. Nyaris Zaid itu datang. Ya. Karibal fakru yakunu kufron. Kada itu ya, kadal fakru an yakuna an yakuna. Karibal fakru an yakuna, adanya an ya. Kadal fakru an yakuna kufron. Ausyaka, nyaris ya. Ini karena disebut af'al muqarrabah makanya ya, maka nyaris. Khobarnya itu dekat ya. Nyaris terjadi. Kariba Zaidun yaji'u, nyaris Zaid itu datang. Nyaris. Datang belum, cuma nyaris, maka disebut af'al muqarrabah. Ausyaka Zaidun an yakhruja, ya, nyaris Zaid itu dia keluar. Ausyaka Zaidun an yakhruja. Ausyaka ini fi'il madi. Ini ada fi'il mudhari kalau ausyaka yushiku ya. Zaidun ini tidak disebut fa'il tapi disebut isim. Kalau disebut fa'il, apa pekerjaan ausyaka itu seperti apa? Nah, ini disebut isim, an yakhruja. An ini an nasibah, yakhruja ini fi'il mudhari mansubi an. Kemudian an yakhruja ini ada yakhruja ini ada fa'ilnya dan mustatir huwa. Nah, huwa ini kembali kepada si Zaid. Lalu an yakhruja ini dia punya mahalnya mahal nasab. Berarti bisa ditakwil ya, jadi masdar karena an di sini. Gimana kalau kira-kira? Ausyaka Zaidun an yakhruja. Ausyaka Zaidun khurujan ya, khurujan atau kharijan. Nah, kalau masdar khurujan ya. Yakhruju khurujan. Berarti ausyaka Zaidun khurujan. Nah, begitu. Kemudian an-nau'u tsani asyara ya, jenis yang ke-12. Ini sebentar lagi 13 ya. Af'alul madhi adalah fi'il madhi, fi'il untuk memuji, wa dzam untuk mencela. Tarfa'ul isma, dia merupakan isim, al-jinsa isim jenis, al-mu'arrafa bil alif lam, yang dima'rifahkan dengan alif dan lam. Isim jenis ini dima'rifahkan dengan alif dan lam. Wal makhsusa ya, bil madhi wa dzam, dan juga ditakhsis
ya dikhususkan dengan madah, dengan pujian dan celaan ini. Wahya, dan dia, nah dia apa? Dia fiil madhi ini dan zam ini, arba'atu af'alin, itu 4 fiil, ni'ma, bisa, sa'ah, habbaza. Contoh ni'ma. Ni'mar rajulu Zaidun, sebaik-baik lelaki Zaid. Sebaik-baik lelaki itu Zaid. Nah, ni'mah kita i'rab dulu. Ni'mah ini fi'il madhi. Makanya af'al kan, af'al madhi. Ya, kemudian ar-rajulu ini fa'il. Ya, kemudian fi'il fa'il ini punya mahalnya mahal rafa. Karena sebagai khobar muqaddam. Zaidun mubtada muakhar. Jadi asalnya itu Zaidun ni'mar rajulu. Zaid adalah sebaik-baik lelaki. Cuma dibalik, ni'mar rajulu Zaidun. Ni'matil mar'atu Hindun, sama i'rabnya sebaik-baik perempuan adalah Hindun. Kemudian bi'sa. Ya, jadi ar-rajul ini isim jenis, ya, jenis lelaki. Alif lam di sini ya bukan berarti satu lelaki ya, bukan lil ahdi, ini lil jinsi. Ya. Yang masuk jenis ini lelaki, berarti si Zaid, si Ali, si Ahmad, semua jenis lelaki ya. Kemudian yang kedua bisa rajulu Zaidun, bi'satil mar'atu Hindun, sama tadi i'rabnya dengan di atas. Seburuk-buruk lelaki itu Zaid, seburuk-buruk perempuan itu Hindun. Sa'a rajulu Zaidun, seburuk-buruk lelaki itu Zaid, sa'atil mar'atu Hindun. Karena habbaza, kalau ini untuk lil madhi ya. Habba, ini dua kata ya, habba dengan za. Ya, habba dengan za. Habba ini fi'il, za ini isim isyarah, nanti punya mahal rafa karena sebagai fa'il. Kemudian Zaid, fi'il fa'il ini sebagai khobar muqaddam, Zaidun sebagai mubtada muakhar. Sama dengan ni'mar rajulu begitu. Ni'mar rajulu Zaidun, habba za Zaidun. Nah, begitu. Cuma digabung habbaza. Habbaza Zaidun, habbaza rajulun, habbaza Hindun. Nah, ini baik-baik. Nah, sebaik-baik ini ya, sebaik-baik ini itu Zaid. Habbaza, sebaik-baik ini itu laki. Sebaik-baik ini itu Hindun. Ya, Hindun nomor muqaddam. Kemudian an-nau'u tsalitsu asyara, ini yang terakhir dari amil lafzi sama'i. Jenis yang ke-13 af'alus syakki wal yakin adalah fi'il syak. Syak itu untuk ragu, wal yakin yakin. Tadkhulu ala isma, ini dia masuk ke dua isim, tsanihima yang kedua darinya ibaratun anil awali adalah ibarat dari yang pertama. Karena ini susunan awalnya mubtada khobar ya. Maka khobar itu kan ibarat dari mubtada. Nah, dia adalah predikat daripada mubtada. Wahya watan sibuhuma jami'an, dan dia menasobkan keduanya jami'an ya, secara keseluruhan alal maf'ul ini di atas dua maf'ul. Jadi maf'ul ya. Wahya sabatu af'alin, dan ini 7 fi'il. Hasibtu, khiltu, wa zanantu, wa ra'aitu, alimtu, wajadtu, wa za'amtu. Hasibtu lisyak ghaliban wal qad tustamal yakin. Hasibtu itu untuk menunjukkan ragu, saya mengira berarti artinya. Wa qad tustamal kadang digunakan untuk yakin. Hasibtu Zaidan qa'iman, artinya aku kira Zaid itu berdiri. Khiltu juga sama, digunakan untuk syak pada umumnya dan digunakan untuk yakin kadang-kadang ya. Khiltul hilala laihan, kadang khiltu aku kira bulan itu muncul. Zonantu aku kira ya, lisyak ghaliban wa qad tustamal yakin. Tapi ada yang aku yakin artinya ya. Zonantu Zaidan faqihan, aku kira Zaid itu ahli fikih. Ra'aitu lil yakin, kalau ra'aitu aku meyakini. Ghaliban pada wa qad tustamal lisyak, tapi kadang juga digunakan lisyak. Ra'aitu Zaidan aliman, aku yakin Zaid itu orang alim. Ra'aitu ini bukan aku melihat dengan mata, tapi perbuatan hati ya, aku lihat ya. Ya, aku lihat Zaid itu alim. Nah, itu aku yakin ya maksudnya. Alim tu lil yakin ghaliban wa qad tustamal lil yakin, untuk yakin pada umumnya kadang digunakan untuk lisyak. Seperti alim tu Zaidan aminan, aku yakin Zaid itu amanah. Kemudian wajadtu lil yakin, kalau wajadtu untuk yakin saja, artinya aku meyakini. Wajadtu Zaidan amiron, aku meyakini ya Zaid itu seorang amir. Zamtu lisyak ya, tidak ada lil yakin, lisyak saja. Zamtani syai'an walastu bi syaikhin, bla bla bla, ini potongan syair. Kamu kira aku ini syekh, walastu bi syai'in, aku bukanlah syekh. Zamtani syaikhon, syaikhon ini maf'ul kedua ya. Maf'ul pertamanya ni, zamta fi'il fa'il, ni maf'ul pertama, syaikhon maf'ul kedua. Aslinya ana syaikhun, zamtani syaikhun, syaikhon ya.
Oke, ini yang amil lafzi sama'i. Coba saya scroll lagi ke atas. Nah, ini ya. Amil lafzi sama'i ada 13 nau. Nah, ini tadi sudah sampai afal syak wal yakin. Oke, kita lanjutkan dikit lagi. Sekarang ke amil lafzi qiyasi. Ya, amil lafzi qiyasi ada 7 sedikit. Nah, tadi ini wal qiyasiyatu minha sab'atun, dan amil lafzi qiyasi minha darinya sab'atun itu 7. Jadi amil qiyasi minha dari amil qiyasi ini sab'atun itu 7. Ahaduha, satu darinya dari 7 itu al-fi'lu adalah fi'il alal itlaq secara mutlak. Maksudnya tidak ada qaid, tidak fi'il madi saja, enggak. Ini pokoknya semua kalimat fi'il. Al-fi'lu alal itlaq itu berarti fi'il saja pokoknya yang termasuk kalimat fi'il. Wasanihima, dan 2 darinya dari 7 itu ismul fa'il ada isim fa'il. Wasalisuha, 3 darinya dari 7 itu ismul maf'ul ada isim maf'ul. Warabima, 4 darinya yang dari 7 as-sifatul musyabbihah. Wa khamiswa ismul masdari atau masdarnya. Dalam naskah yang saya punya ada juga yang masdar saja ya, masdar saya gitu. Wasadisuha kulusmin udhifa lismin akhar. Wasabiha kulusmin adalah isim tamin yang sempurna fastagna, maka dia tidak membutuhkan anil idhofah dari idhofah. Nah, nanti ada isim tam, dia tidak membutuhkan idhofah tetapi nanti dia butuh tamyiz. Wahwa yak tadi, dan dia menuntut tamyizan tamyiz li ibhamihi, karena kesamarannya. Untuk kesamarannya itu dia membutuhkan tamyiz. Kayak yang pertama fi'il. Jadi fi'il ini ya, dia termasuk amil, namanya amil qiyasi karena bisa dikiaskan kepada fi'il yang lain. Ya, bisa kan ke fi'il madi, ke fi'il amar, ke fi'il mudhari, ya, atau madi ke madi yang lainnya gitu. Ya, karena fi'il kan banyak. Contoh doroba zaidun amron. Doroba zaidun amron. Doroba ini punya amal merofakkan fa'il. Zaidun fa'ilnya marfu, amron maf'ulnya mansub. Ini kalau fi'ilnya fi'il muta'addi, jadi punya 2 amal, merofakkan fa'il, menasubkan maf'ul. Tapi kalau fi'il lazim dia cuma 1 amal, yaitu merofakkan fa'il. Misalkan qama aliyun, nah maka dia karena fi'il lazim merofakkan saja, merofakkan fa'il. Yadribu zaidun amron, idrib amron. Nah ini fi'il mudhari, idrib ini fi'il amar, sama ya, memiliki amal. Ini yang disebut al-fi'lu alal itlaq. Yang kedua ismul fa'il, seperti zaidun qa'imun, abu zaidun mubtada, qa'imun khobar, abuhu ini fa'il dari qa'imun, maka marfu tanda rafa dengan waw karena asma khamsah. Nah, dia punya amal qa'imun abu. Zaidun dharibun gulamu amran. Zaid ya, adalah dharibun gulamuhu, telah memukul budaknya si Zaid, amron akan amar. Nah isim maf'ul dia punya amal, yaitu ya, kalau isim fa'il tadi kan punya amal merofakkan fa'il. Kalau isim maf'ul dia merofakkan naibul fa'il. Zaidun madrubun gulamuhu al'an au godan. Zaid adalah ya dipukul budaknya dipukul sekarang atau besok. Jadi gulamu dibaca rofa karena naibul fa'il dari madrubun. Jadi madrubun punya amal, yaitu amal merofakkan naibul fa'il. Karena pemahaman madrubun isim maf'ul ini adalah fi'il majhul, jadi yudrob. Kemudian sifat musyabbihah, seperti sifat musyabbihah itu sebenarnya isim fa'il ya, cuma dia dari fi'il lazim ya, seperti hasuna, maka isim fa'ilnya ya hasanun. Nah dia tidak lagi disebut isim fa'il tapi disebut sifat musyabbihah. Nah, ini di kelas sorof dibahas ya, apa bedanya nanti. Zaidun hasanun wajhu. Jadi Zaidun mubtada, hasanun khobar, wajhu ini adalah fa'il dari hasanun. Fa'il dari hasanun. Jadi hasanun yang sifat musyabbih punya amal, yaitu merofakan fa'il. Kemudian masdar ya. A'jabani mengagumkanku, darbu Zaidin pukulan Zaid, amron terhadap amr. A'jabani ini fi'il dan maf'ul, darbu ini masdar kedudukannya sebagai fa'il dari a'jaba.
Mudhaf Zaidin mudhafun ilaih, amron ini maf'ul bih. Dinasabkan oleh siapa? Oleh masdar itu dorbu. Ya, dorbu Zaidin amron. Kemudian yang ke 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-6 kulusmin setiap isim udhifa yang dia disandarkan ila ismin akhar kepada isim yang lain, ila ismin akhar kepada isim yang lain. Ini yang disebut dengan mudhaf mudhafun ilaih. Gulamu Zaidin, Zaidin majrur kan karena mudhaf ilaih. Siapa yang menjarkan? Amil. Ya, amil apa? Amil jar, yaitu mudhaf. Jadi mudhaf punya amal menjarkan mudhafun ilaihi. Apakah gulam doang? Tidak, semua isim. Ini kan kiasi, bisa dikiaskan. Bukan cuma gulamu Zaidin. Babul fasli, ya, bab juga isim. Dia punya amal ketika dia jadi mudhaf, maka punya amal menjarkan mudhafun ilaih. Babul fasli, babul dari, babul baiti, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir di amil kiasi adalah kulusmin setiap isim tamin yang sempurna, fastagna, maka dia cukup. Dia cukup itu berarti dia tidak membutuhkan anil idhofati, tidak membutuhkan idhofah. Wahwa, dan dia isim ini yaktadi tamyizan, dia menuntut tamyiz, li ibhamihi, karena kesamarannya. Ya. Tamyiz itu penjelas ya bagi sesuatu yang masih samar, yang masih mubham. Ini isim adad misalkan. Ishtaro itu isyirina. Kenapa ini disebut isim tam ya? Ishtaro itu aku membeli isyirina 20 kitaban. Ishtaro itu fi'il fa'il, isyirina maf'ul bih. Nah, ini dia istagna anil idhofah. Dia tidak membutuhkan mudhaf ilaih isyirina ini. Kenapa tidak membutuhkan mudhaf ilaih? Tidak bisa. Ya, kenapa tidak bisa? Karena ada nun. Ya. Nun itu tidak bisa jadi mudhaf. Karena kalau jadi mudhaf, nun harus dibuang. Tidak bisa isyri kitabin, tidak bisa begitu. Nah, ini yang disebutnya isim tam. Nah, bukan cuma nun ya, sebenarnya ada beberapa yang dia tidak bisa jadi mudhaf ya. Nah, tetapi dia mubham karena dia butuh tamyiz. Nah, kitaban di i'rab sebagai tamyiz. Oke, jadi siapa yang menasabkan kitaban? Nah, ini isim tam yang tidak membutuhkan idhofah. Di sini contohnya isyrin. Kewal maknawiyatu. Ini yang kedua. Berarti kita sudah membahas 98 ya. 98 kita sudah bahas. Enggak kerasa ya? Nah, ini sudah bahas 98. Tinggal sisa 2 lagi, 2 amil lagi. Ya, yaitu yang ada pada amil maknawi. Amil maknawi itu ada amil di mubtada dan khobar, yaitu ibtidah. Ini di kitab ini ya. Nah, kemudian yang kedua amil rofa pada fi'il mudhari. Karena amil rofa pada fi'il mudhari itu enggak kelihatan, enggak dilafazkan. Ya, enggak dilafazkan. Nah, wal maknawiyatu, dan amil maknawi minha darinya. Ini minhanya ke 100 ya, ke mi'ah ya. Wal maknawiyatu minha. Coba kita lihat. Ya. Ya, wal maknawiyatu minha, ya, darinya, dari 100 itu ada dani adalah 2. Ya, betul. Al amil fil mubtada wal khabar adalah amil di mubtada dan khabar, wa huwal ibtida, dan dia adalah ibtida. Wal amil fil fi'lil mudhari, dan amil di fi'il mudhari, wa huwa wuqu mauqi'al ismi. Nahu Zaidun yadrib fi maudhi' Zaidun dharibun. Oke, kita lihat. Yang satu amil namanya ibtida. Ibtida ini punya amal. Ibtida itu apa sih? Ibtida itu permulaan. Di permulaan itu dia punya amal, yaitu merofakkan mubtada dan khobar. Nah, di kitab ini mubtada dirofakan oleh ibtida, doribun juga dirofakan oleh ibtida ya. Meskipun nanti kalau khobar itu sebenarnya dirofakan oleh mubtada, tapi di kitab ini dua-duanya dirofakan oleh ibtida. Kita ikutin. Zaidun doribun. Zaid mubtada marfu'un bil ibtida, doribun khobar marfu'un bil ibtida. Mana ibtidanya? Tidak ada dilafazkan. Karena ibtida itu di permulaan. Zaid jatuh di permulaan, itulah kemudian yang memiliki amal merofakkan isim yang jatuh di permulaan ini. Kemudian amil rofa di fi'il mudhari. Ya, amil rofa. Zaidun yadribu. Ya, Zaidun mubtada, yadribu ini fi'il fa'il khobar. Yadribu ini fi'il mudhari marfu. Siapa yang merofakkan? Ada amil rofa, yaitu
litajarrudi an-nasb wal jazm, ketiadaan amil nasab dan amil jazm. Jadi kekosongan sebelum yadribu ini dari amil nasab dan amil jazm itulah amil rafa. Dilafazkan tidak, maka disebut amil maknawi. Wahwa dan dia mau wuku'uhu letaknya mauqi'al ismi di tempat isim. Nahu Zaidun yadribu. Yadribu ini letaknya di tempat isim karena Zaidun yadribu ini fi maudhi di tempat Zaidun daribun. Jadi Zaidun yadribu ya wuku'uhu fi mauqi'i al ismi. Ya, wuku'uhu mauqi'al ismi. Jadi Zaidun yadribu ay Zaidun daribun. Fahadhihi mana? Fahadhihi mi'atu amilin. Nah, maka inilah ya 100 amil la yastagni, tidak cukup minha darinya, as-saghiru orang kecil, ini mubtadi maksudnya ya. Wal kabir ya, orang yang level tinggi. Warrafi yang wal kabir orang besar, orang yang level menengah ya kabir itu. Warrafi yang tinggi yang level sultan. Wal wadi yang rendah an ma'rifatiha dari mengetahuinya, wastimaliha dan juga penggunaannya fi ma'mulatiha di dalam makmulnya. Jadi amil ini ya la yastagni, kalau yastagni itu kan cukup, yastagni artinya tidak membutuhkan. Jadi kita terjemahkan tidak membutuhkan. Yastagni tidak membutuhkan. Tidak membutuhkan. Cukup itu tidak membutuhkan. Tapi kalau la yastagni itu artinya justru membutuhkan. Jadi ini la yastagni ini artinya membutuhkan. Ya sekali lagi la yastagni artinya membutuhkan. Fahadhi mi'atu amilin, inilah 100 amil la yastagni minha, membutuhkan darinya as-saghiru oleh para pemula ya, pemula butuh 100 amil itu. Butuh apa? An ma'rifatnya, butuh mengetahuinya. Wal kabir, itu yang level menengah juga membutuhkan mengetahui. Warrafi yang tinggi yang high class juga sama. Wal wadi orang yang rendah, apa terjemahnya wadi ini ya? Yang level apa ini? An ma'rifatiha dari mengetahui, jadi membutuhkan mengetahuinya. 100 amil itu butuh diketahui. Wastimaliha dan juga penggunanya fi ma'mulatiha di makmulnya. Wa aradna dan kami menghendaki bayanaha penjelasannya amil-amil 100 ini ala tariqil hisabi di atas metode hitungan hisab, wal adadi dan bilang 100 itu hisab. Yang ini 2, yang ini 98 itu adad. Al maksum yang dibagi-bagi. Tadi ada nau. Pada nau ada beberapa amilnya. Wabillahi taufiku, dan dengan Allah taufik itu taufik. Wallahu a'lamu bishawab, dan Allah adalah lebih tahu bishawab dengan kebenaran. Billahi taufik ya, dengan Allah itu taufik ya. Ya taufik ini khabar mubtada muakhar. Wallahu a'lam bishawab, dan Allah itu lebih tahu kebenaran. Nah ini apa i'rabnya ini lengkap di sini ya, cuma ndak saya kaji tadi karena terlalu panjang. Jadi kalau rekan-rekan ikut kursus ini insyaallah dikaji dan juga didiskusikan. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.